semuanya bisa memutihkan catatan amal kita dan kelak diperberat pula amal mizan hasanah kita. Amin Allahumma amin. Salam berikan salam semoga senantiasa Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tema yang diamanahkan kepada kami cukup berat, bahkan sangat berat bagi kami pribadi karena judulnya tentang bagaimana mensucikan hati, mensucikan jiwa di bulan Ramadan ini. Terasa sangat amat berat bagi kami pribadi karena kami pribadi belum merasa hatinya suci, belum sebersih itu, sehingga rasanya nggak pas kalau menyampaikan tentang sesuatu yang dirinya sendiri belum melaksanakan. Bukankah seperti itu Pak Eko? Karena kami pribadi teringat akan sebuah kisah di mana imam besar zaman tabi'in yaitu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah dalam sebuah makalah yang pernah kami baca, bahwasanya kita tahu beliau adalah ulama besar zaman tabi'in. Beliau pernah didatangi pada bulan Ramadan saat itu, pernah didatangi segerombolan budak hamba sahaya, di mana mereka melapor kepada sang imam mengeluhkan tindak tanduk majikannya yang melelahkan mereka, yang kurang mengenakan mereka. Para budak tersebut meminta agar sang imam Al-Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah untuk membebaskan, menyampaikan dalam khutbahnya fadilah membebaskan budak di bulan Ramadan. Maka singkat cerita beliau hanya mengiyakan saja. Maka kembalilah para budak tersebut. Kemudian pada khutbah Jumat setelah kejadian itu ditunggu, tapi tidak kunjung disampaikan khutbah yang diminta, orderannya nggak disampaikan. Kemudian ditunggu Jumat depannya lagi, ternyata tidak disampaikan lagi. Sampai yang ketiga kalinya tidak juga disampaikan. Nggak terasa sudah 1 tahun berlalu sampai bertemu Ramadan depannya, baru disampaikan akan fadilah atau keutamaan membebaskan budak pada bulan Ramadan. Dan setelah disampaikan tentang fadilah tersebut, kebanyakan dari para majikan yang memiliki hamba sahaya atau budak, kebanyakan mereka membebaskan, atau bahkan dalam sebuah riwayat semuanya membebaskan, semuanya mendengarkan nasihat dari imam besar Al-Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah, semuanya membebaskan. Maka budak-budak tersebut kembali sowan ke rumah imam besar tersebut. Mereka menyampaikan, wahai imam, apa yang menundamu untuk menyampaikan apa yang kami minta sampai selama ini, sejauh ini? Maka beliau menjawab, dan ini perlu kita garis bawahi. Beliau menjawab, karena saat itu saya tidak punya uang untuk membeli budak. Karena saat itu saya tidak punya budak untuk saya merdekakan, dan saya juga tidak punya uang untuk membeli budak yang kemudian aku bebaskan, sampai Allah berikan aku rezeki untuk aku membeli budak untuk aku bebaskan, sehingga aku telah mempraktekkan apa yang nanti akan aku sampaikan kepada diriku pribadi. Pertama, awal-awalnya dirinya dulu, baru nanti dari hati disampaikan kepada para jamaah seluruhnya. Yang ada adalah sesuatu yang sudah terpraktekkan dari hati sampai ke hati. Itulah mengapa semua yang mendengarkan, rata-rata kebanyakan yang punya budak langsung membebaskan. Dan kita tahu memang Imam Al-Hasan Al-Basri adalah seorang orator ulung, pendakwah yang luar biasa, yang perkataannya selalu didengarkan. Maka kembali tentang tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, ini sangat amat berat. Tapi karena memang sudah amanahnya begitu, ya bismillah. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada guru-guru kami yang ada di depan ini, kami hanya ingin bercerita di mana dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal
beliau meriwayatkan dari sahabat mulia, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau menceritakan, pada suatu hari kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, Yatlu alaikumul an rajulun min ahli jannah. Sebentar lagi nih akan lewat seorang laki-laki min ahli jannah, dari penduduk surga.